Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadirannya untuk meliput penyampaian surat edaran nomor 08 tahun 2025 tentang tatanan bagi pemedek atau pengunjung saat memasuki dan berada di kawasan suci Pura Agung Besakih selama pelaksanaan karya Ide Betara Turun KB. Seperti juga tahun-tahun sebelumnya, karena pelaksanaan acara karya Ide Betara Turun KB ini berlangsung setiap tahun, kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk penyelenggaraan acara agar menjadi semakin baik, semakin tertib, semakin berkualitas, membuat para pemedek pengunjung nyaman, aman, dan kondusif untuk menjalankan acara di Pura Agung Besakih. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan yang pertama bahwa Pura Agung Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung merupakan tempat pemujaan utama pura kahyangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang tersurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Torangkil, yang berarti Dia yang Maha Tinggi, Maha Mulia, sekaligus Maha Agung. Pura Agung Besakih disebut sebagai Huluning Bali Raj, hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buwana, pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Lundang Ing Basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahian hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang, dipantahkan atau hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Jadi Pura Besakih ini memang dirancang seperti itu oleh para leluhur kita, ketua kita, permisi kita, sangat baik. Hal kedua adalah keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih harus dilindungi, dirawat, dan dikelola dengan penuh hormat. Sehubungan dengan itu, pemerintah Provinsi Bali telah membangun fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pemedek atau pengunjung dalam melaksanakan persembahyangan. Kita sudah menyiapkan kios, los, dan yang utama sekali adalah parkir dengan kapasitas yang cukup besar, kemudian juga tempat pesandekan, kemudian toilet, serta akses yang semakin tertata dengan baik, sehingga terlihat sekarang indah, nggak lagi kumuh seperti dahulu, jorok. Adapun tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini adalah untuk menyelenggarakan, yang pertama adalah tatanan guna mengatur pemedek pengunjung sebagai implementasi visi Mangun 1 Pulau ke Bali, Bali Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Yang kedua, untuk kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan karya Ide Betara Turun KB di Pura Agung Besakih. Yang berikut adalah isi edarannya mengenai pelaksanaan karya Ide Betara Turun KB di Pura Agung Besakih. Dilaksanakan setiap tahun sekali bertepatan dengan Purnama Sasih Kedase. Pada tahun 2025 ini, puncak karya Ide Betara Turun KB dilaksanakan pada hari Sabtu, Sanis Carwage, Gunung Wangi, 12 April 2025
nyejar selama 21 hari sampai dengan hari Sabtu Sanis Cara Tiwon Kuningan 3 Mei 2025. Jadwal persembahyangan dari pemedek atau pengunjung kota Kabupaten Sebali dan luar Bali diatur sedemikian rupa agar tidak numpuk pada hari-hari tertentu sehingga semuanya berjalan lancar. Pemedek yang akan melaksanakan persembahyangan ke Pura Agung Besakih berkewajiban mengikuti jadwal bersamaan dengan penganyar masing-masing kota kabupaten serta pemedek dari luar Bali sesuai jadwal berikut. Nomor 1, Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 14 April 2025. 2, Kota Denpasar pada hari Rabu 16 April 2025. 3, Kabupaten Badung pada hari Kamis 17 April 2025. 4, Kabupaten Jemberana pada hari Jumat 18 April 2025. 5, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat 25 April 2025. Luar Bali pada hari Sabtu 26 April 2025. Luar Bali lagi yang ke-7 pada hari Minggu 27 April 2025. 8, Kabupaten Karangasem pada hari Senin 28 April 2025. 9, Kabupaten Tabanan pada hari Selasa 29 April 2025. 10, Kabupaten Buleleng pada hari Rabu 30 April 2025. 11, Kabupaten Bangli pada hari Kamis 1 Mei 2025. 12, Provinsi Bali bersama Panitia Besakih pada pengindeban karya hari Sabtu 3 Mei 2025. Jadi ini jadwal-jadwal yang diatur sedemikian rupa karena semua kabupaten kota itu melaksanakan bakti penganyar, maka masyarakat di kabupaten yang bersangkutan itu membaktinya pada hari yang sama. Pemerintah kabupaten kotanya melaksanakan bakti penganyarnya, jadi tidak bisa lagi seenak-enaknya. Kemudian tatanan atau hal-hal yang harus diikuti oleh pemedek atau pengunjung memasuki kawasan suci Pura Agung Besakih. Nomor 1, harus masuk melalui Candi Bentar di area Manikmas sesuai tatanan di Pura Agung Besakih. Jadi tidak bisa masuk dari sembarang akses. Jadi memang tatanan ke Pura Agung Besakih itu harus dari Manikmas, jadi mesti dari situ jalan. Kemudian menggunakan bus, truk disediakan kendaraan. Bagi pemedek pengunjung yang menggunakan bus atau truk disediakan kendaraan shuttle bus listrik dari tempat parkir Kedundung ke area Manikmas dan sebaliknya. Kan banyak warga pemedek atau pengunjung yang datang dari daerahnya naik bus. Busnya itu harus parkir di area parkir Kedundung. Dari situ disiapkan kendaraan shuttle menuju area Manikmas. Kemudian dari Manikmas berjalan kaki ke area Bensinga. Jadi hanya kira-kira 600 meter ya. 600 meter jalan kaki, saya kira kalau alam itu bagus sekali. Saya menyaksikan 2023 yang lalu sangat bagus. Sehingga tidak lalu lalang mobil atau sepeda motor ke Bensinga. Tapi khusus untuk para sulinggih, lansia, wanita hamil, wanita yang mengajak bayi atau anak balita, dan difabel disediakan kendaraan angkutan khusus buggy. Jadi kita siapkan kendaraan khusus. Kemudian wisatawan hanya dapat memasuki kawasan suci Pura Agung Besakih di luar area persembahyangan. Kita tidak melarang, tidak menutup sama sekali, tapi dibatasi. Ya, tidak boleh masuk ke wilayah tempat kita membakti. Para pemedek wajib membawa kantong sampah untuk menampung sampah selama berada di kawasan suci Pura Agung Besakih. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan oleh masing-masing warga itu
nggak boleh dibuang sembarangan, kantongin bawa pulang. Jadi tidak boleh lagi membuang sampah di sembarang tempat. Kita harus mulai budaya hidup bersih. Kantongnya pun nggak boleh kantong plastik. Jadi kantong apa disiapkan dari rumah masing-masing. Pemedek wajib mentaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih. Adapun fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih, yang pertama adalah pemerintah Provinsi Bali menugaskan Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan karya Hidup Betara Turun KB. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih bersama panitia karya Hidup Betara Turun KB menyediakan fasilitas untuk pemedek ataupun pengunjung, yaitu wantilan atau balai kesandekan di area Becingah dan area Manikmas untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat. Jadi kalau datangnya masih harus menunggu giliran karena masih ada persembahyangan dari pemedek sebelumnya, ya nunggu di sana beristirahat di tempat yang telah disiapkan. Ruang ganti rugi juga disiapkan, termasuk juga ruang laktasi atau yang menyusui di area Manikmas. UMKM di area Becingah tersedia sebanyak 248 unit kios dan 162 unit los, sedangkan di area Manikmas tersedia 25 unit kios dan 36 unit los yang dimanfaatkan oleh UMKM. Pengguna kios dan los secara gratis, hanya dibebankan biaya operasional, perawatan, dan rekening listrik atau air. UMKM menjual produk lokal Bali berupa sarana persembahyangan, busana adat, endek, songket, dan tradisional, produk kerajinan rakyat, cindera mata branding Besakih, kuliner dan produk olahan, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua produk yang dijual merupakan produk lokal Bali, diutamakan dari Kabupaten Karangasem. Juga menyediakan pusat informasi, posko kesehatan, dan posko keamanan di area Kedulung, area Manikmas, dan area Becingah. Ada Wiyata Graha di area Manikmas berfungsi untuk menayangkan video dokumenter. Juga disiapkan fasilitas kantor Bank Pembangunan Daerah Bali dan ATM BPD. Ada elevator di gedung parkir area Manikmas, sistem pemantauan digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah menunjukkan slot sudah terisi di semua lantai gedung parkir. Jadi di gedung parkir area Manikmas ini ada tandanya, kalau lampunya merah berarti sudah terisi, kalau hijau berarti kosong. Dan pastikan Pak Kepala Badan semuanya masih on. Kode blok parkir juga disiapkan di pilar pada setiap lantai parkir. Juga disiapkan toilet di 12 bilik di area Kedulung, 144 bilik di area Manikmas, dan 54 bilik di area Becingah. Termasuk toilet khusus untuk difabel, dimanfaatkan untuk pemedek pengunjung secara gratis. Gitu. Jadi kita sudah menyiapkan proses yang diperlukan semua. Jadi nggak boleh lagi sembarangan berperilaku di kawasan suci Pura Agung Besakih. Kemudian khusus berkaitan dengan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas diatur sedemikian rupa agar tertib, tidak macet menuju Pura Agung Besakih. Jadi dari semua akses itu diatur pengaturan lalu lintasnya. Seluruh kendaraan, bus maupun truk, roda 4 dan sepeda motor yang datang dari arah Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem diarahkan menuju Simpang Pasar Menange untuk langsung menuju kawasan suci Pura Agung Besakih. Bus yang diperbolehkan memasuki kawasan suci Pura Agung Besakih hanya bus sedang, maksimum berisi 35 tempat duduk
dan bus kecil maksimum berisi 12 tempat duduk, dan tidak diizinkan menggunakan bus besar lebih dari 35 tempat duduk. Jadi karena beban jalan dan juga menghindari kelancaran lalu lintas supaya tidak terganggu, maka bus yang diizinkan hanya yang maksimum dengan 35 tempat duduk. Mengenai parkir, kendaraan bus atau truk hanya boleh parkir di tempat parkir kedulung dengan kapasitas parkir 250 unit bus atau truk. Kendaraan roda 4 hanya boleh parkir di gedung barat area Manikmas, kapasitas 1426 unit kendaraan, cukup banyak. Sepeda motor hanya boleh parkir di gedung parkir area Manikmas bagian barat timur, kapasitas parkir 1268 unit sepeda motor. Semua kendaraan dilarang keras parkir di tepi jalan atau tempat selain di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh parkir di sembarang tempat. Nggak boleh lagi perselengkat kayak dulu. Yang terakhir adalah semua pengguna kendaraan agar dengan tertib dan disiplin mengikuti arahan petugas parkir dan petugas keamanan, akan dipandu oleh petugas parkir dari panitia maupun juga dari badan. Begitu juga arus balik kendaraan dari tempat parkir kawasan Suci Prabu Sakih kembali ke asal masing-masing. Diatur kendaraan bus atau truk hanya diizinkan menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan, yaitu dari Kedundung menuju Manane. Kendaraan roda 4 dan sepeda motor menggunakan jalur balik sebagai berikut. Bagi pemedek atau pengunjung yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan Buleleng, keluar dari gedung parkir area Manikmas, masuk ke area parkir Kedundung, kemudian keluar melalui dusun Buyan atau desa Pempatan. Sedangkan bagi pemedek atau pengunjung yang menuju Kabupaten Kelungkung dan Karangasem, keluar dari gedung parkir area Manikmas, mengarah ke timur menuju dusun Batu Sese, keluar simpang Yehsah itu. Jadi alurnya begitu. Jadi enggak warawiri sana kemari atau salah arah, supaya tertib semua, lancar semua. Masyarakat yang berada di sebelah selatan parkir Kedundung yang akan menuju Kabupaten Bangli, Kelungkung dan Karangasem diarahkan menuju simpang dusun Tegenan, menuju dusun Batu Sese, keluar simpang Yehsah. Tidak diizinkan melintas melalui lembah Arce atau Telaga Wajib. Kendaraan pengantar Sulingih dan pembawa Banten Penganyar diizinkan masuk melalui jalur Pura Dalem Puri. Namun setelah menurunkan Sulingih dan Banten Penganyar, kendaraan wajib parkir di tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 3, yaitu di Manikmas atau di area Kedundung. Kendaraan yang disediakan oleh panitia kendaraan pengantar Sulingih dan pembawa Banten Penganyar harus menggunakan tanda khusus yang disediakan oleh panitia. Jadi disediakan tanda panitia, nggak boleh lagi datang tanpa identitas. Selama karya berlangsung, kendaraan pengangkut galian C, nah ini yang penting karena galian C ini banyak sekali berkeliaran dan suka mogok. Jadi seperti tahun sebelumnya diatur lagi, tapi sekarang lebih tertata. Kendaraan pengangkut galian C dilarang keras melintas melalui Desa Muncang, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Kelungkung dan sebaliknya. Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Kelungkung dan sebaliknya. Jadi tidak diizinkan. Bila perlu lewatnya malam-malam, jadi nggak boleh siang hari. Sedangkan kendaraan pemudik pengunjung harus dipastikan layak jalan demi kelancaran, kenyamanan dan keamanan bersama selama perjalanan menuju kawasan suci Prabu Sakih dan kembali lagi ke alamat masing-masing dengan selamat. Jadi saya menghimbau kepada para pemudik dan pengunjung, kendaraan yang akan dipakai itu supaya cek dulu, servis dulu. Jangan sampai kendaraan udah nggak layak
dipakai, tiba-tiba mogok di jalan atau apa namanya itu remnya rusak, koplingnya rusak, blong, kan berbahaya. Jadi supaya ini tidak ada gangguan di tengah jalan gitu. Kemudian yang berikut adalah larangan. Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian dan keagungan kawasan Suci Puragung Besakih, diberlakukan larangan sebagai berikut. 1. Pelaku UMKM atau pedagang dilarang keras berjualan di tepi jalan. Hanya diizinkan berjualan dengan memanfaatkan kios dan los yang telah disediakan. Jadi nggak boleh lagi jualan di pinggir-pinggir sembarangan, ketek-ketek sate segala macam, kan jadi bau semua, nggak bagus. Jadi kita kan semua rapi, berbusana adat ke sana, bawa sajen, masak kita lihat jorok. Jadi mulailah kita tertib. Dan saya sudah minta kepada Bapak Bendesa Badan untuk mengaturnya agar dilakukan tindakan tegas saja bagi para pedagang yang tidak tertib. Kemudian pelaku UMKM pengguna los dan kios dilarang keras menjual, menyediakan dan menggunakan tas kresek, pipet plastik, styrofoam, serta produk atau minuman kemasan plastik. Tolong ya Pak Bendesa, Pak Badan, nggak boleh lagi nyiapin tas kresek bagi pedagangnya ini, pipet nggak boleh, pipet plastik, styrofoam atau produk-produk minuman kemasan plastik. Kita sudah memperlakukannya ini di seluruh pemerintahan, kantor, dan juga sekolah, termasuk ke desa dan sadar. Pemedek pengunjung dilarang keras membawa menggunakan tas kresek, pipet plastik, styrofoam, serta produk minuman kemasan plastik sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Sebagai penggantinya agar pemedek membawa tumbler gitu. Jadi pemedek nggak boleh bawa minuman kemasan plastik, gunakan tumbler atau fasilitas lain yang ramah lingkungan, bawa ceretan gitu misalnya, kan lebih bagus. Pemedek yang membawa sarana upakara yang sudah dihancurkan atau merupakan lungsuran dilarang keras membuang di kawasan Suci Puragung Besakih dan berkewajiban membawa pulang kembali sisa lungsurannya. Jadi sesajen yang sudah selesai bakti jangan dibuang di sana, canangnya segala macam. Kalau dulu berjubel sampai sekian meter numpuk, ya sekarang nggak boleh lagi, bawa pulang gitu. Jadi nggak boleh lagi ditumpuk-tumpuk di situ, supaya rapi semua. Bagi berikutnya itu rapi dia. Kemudian pengunjung pemedek dilarang keras membuang sampah sembarangan di kawasan Suci Puragung Besakih dan berkewajiban membawa pulang semua sampah yang dihasilkan. Jadi sampah yang dihasilkan itu nggak boleh dibuang di sembarang tempat, bawa pulang. Nah dulu tidak dibuang di Besakih, tapi ketika pulang di tengah jalan, dibuang di tengah jalan, dibuang di sebelah kiri, sebelah kanan, atau dia lagi serah di mana, dibuangnya di situ. Jadi nggak dibawa pulang, jadi tempat orang lain yang dikotorin. Jangan begitu lagi. Mohon masyarakat tertib betul dalam mengikuti acara ini, dan kita harus membudayakan hidup bersih, lingkungan yang bersih. Peran aktif masyarakat dilibatkan seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam menyebarluaskan surat edaran ini di lingkungan masing-masing dan semua jaringannya secara langsung atau melalui berbagai platform media lokal, nasional, dan internasional. Karena pemedeknya ini tidak saja datang dari Bali, tapi juga dari luar Bali, bahkan dari luar negeri. Jadi supaya semua mengetahui. Pemedek pengunjung agar berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Kali Ida Betaru Kabeh agar berjalan lancar, nyaman, aman, tertib, tenang, bersih, serta indah dan metaksu. Nah ini. Jadi pelaksanaan acara ini harus sesuai dengan esensi acaranya itu sendiri agar aura taksunya itu terjaga dengan baik. Jadi kita
semua harus berperilaku demikian. Instansi penanggung jawab itu adalah Polda Bali dan Polres Karangasem untuk mendukung ini kelancaran semua acara dari wilayah masing-masing. Sudah diatur aksesnya termasuk juga di tempat disiapkan petugas untuk menjalankan pengaturan. Itu adalah Polda Bali dan Polres Karangasem, Korem 163 Wirasatria dan Kodim 1623 Karangasem, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Karangasem, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, Dinas Kominfo Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Dinas Pindad Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Badan Pengelola Pesas Kawasan Suci Puragung Besakih. Dengan memohon restu alam semesta, Ide Betari yang berstana di Pulau Agung Besakih dan seluruh kahyangan di Bali, astungkara niat baik dan harapan kita bersama terwujud. Demikian saudara ini diberlakukan untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab secara niskala sekala. Atas perhatian, partisipasi dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Inilah tatanan bagi pengunjung yang diberlakukan saat memasuki dan berada di kawasan Suci Puragung Besakih selama pelaksanaan karya Ide Betara Turun Kabeh, agar semua berjalan sesuai harapan kita semua. Tiap tahun harus ada kemajuan, jangan sampai ada kemunduran. Mohon kawan-kawan media sebarluaskan ini sebagai bagian dari partisipasi kontribusi suksesnya pelaksanaan karya Ide Betara Turun Kabeh. Saya kira itu. Terima kasih.